Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi, kali ini kita membahas tentang studi kasus filsafat dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Bagaimana konsep pendidikan ideal menurut Plato? Ini yang akan kita bahas pertama, yaitu bagaimana menurut Plato, pendidikan yang ideal merupakan proses pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk berdiskusi, bertanya, merefleksi, dan juga berpikir kritis tentang kehidupan dan hakikat ilmu. Pendidikan juga yang sebenarnya bertujuan untuk membentuk manusia yang mengenali yang baik dan kebenarannya. Terus di sini guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan ruang kepada siswa untuk selalu belajar. Pendidikan tidak semata proses transfer pengetahuan, tetapi penyucian jiwa, yaitu kebenaran sejati yang melampaui realitas empiris. Pandangan Aristoteles tentang kronis atau kebijaksanaan praktis dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah Indonesia saat ini. Uh, Salah satu dasar menjadi pandangan menurut Aristoteles ini bahwa pendidikan moral merupakan sebagai kunci pembentukan karakter melalui kebiasaan dan kebijaksanaan praktis. Guru perlu menjadi role model atau teladan moral yang menunjukkan konsistensi antara pengetahuan dan perilaku. Jadi di sini guru tugasnya bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi merupakan role model dari siswa-siswanya. Jadi di sini guru memberikan contoh perilaku yang baik kepada siswanya dan siswanya mengikuti apa yang menjadi role modelnya, yaitu guru itu sendiri. Terus pendidikan moral bukan hanya sekedar aturan berperilaku saja, melainkan proses pembentukan kebijaksanaan yang praktis melalui pembiasaan dan kebiasaan di sekolah, refleksi, dan keteladanan. Terus selanjutnya nilai-nilai pendidikan konfusianisme relevan untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia. Kenapa nilai-nilai pendidikan konfusianis relevan untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia? Karena menurut Konfusianisme itu pendidikan merupakan sarana pembentukan manusia yang berbudi luhur, yakni individu yang berperilaku moral dan bertanggung jawab sosial. Belajar harus disertai dengan selalu refleksi agar melahirkan kebijaksanaan. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang menekankan kemandirian, integrasi, dan gotong royong, di mana nilai-nilai Konfusianisme seperti Ren atau kemanusiaan, Li atau tata krama, dan Yi atau kebenaran moral ini dapat memperkuat pendidikan karakter yang ada di Indonesia saat sekarang ini. Terus relevan juga dengan kurikulum merdeka, gimana kurikulum ini yang memberikan kebebasan belajar juga sejalan dengan semangat self cultivation dalam Konfusianisme, yaitu pengembangan diri yang terus-menerus untuk menjadi manusia yang bermoral. Pendekatan rasionalisme Descartes dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sains Indonesia agar siswa lebih kritis dan reflektif. Bagaimana pendekatan rasionalisme Descartes ini dapat diterapkan? Yang pertama kaitannya dengan rasionalisme Descartes ini. Descartes berpendapat bahwa pendidikan harus melatih kemampuan berpikir logis, bukan hanya sekedar menghafal fakta. Jadi di sini kemampuan berpikir logis siswa itu perlu dilatih. Bagaimana cara mengasah agar siswa itu mampu berpikir kritis, bukan hanya sekedar menghafal fakta yang ada. Terus selanjutnya pembelajaran sains masih dominan hafalan. Kita lihat di sekolah-sekolah masih anak-anak itu kalau berbicara dengan hal sains masih
dominan hafalan, bukan pada pendekatan rasionalisme, mengubah paradigma menjadi pembelajaran yang kritis dan reflektif. Hal ini untuk mencapai pendekatan yang realisme yang kontekstual sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua, penerapan inquiry based learning atau pembelajaran berbasis inquiry dan problem solving ini sangat cocok untuk diterapkan pada siswa untuk menyelidiki bagian penalaran yang sifatnya deduktif. Terus yang kedua, melatih siswa berpikir sistematis terhadap asumsi, membentuk pola pikir ilmiah yang otonom. Teori empiricisme dapat menginspirasi pendekatan student center learning dalam konteks kurikulum merdeka. Menurut Locke ini, manusia lahir sebagai tabula rasa atau lembaran kosong dan semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Inilah manusia itu lahir dengan kertas putih, belum dicoret atau belum oretan sama sekali, dan dari pengalaman dan pengetahuan itulah yang dibentuk sehingga dari tabula rasa atau lembar kosong putih yang dilahirkan pada awalnya itu menjadi berwarna. Yang pentingnya lingkungan belajar yang kaya pengalaman, di mana teori empirisme ini menjadi dasar bagi pendekatan student center learning atau pembelajaran berpusat pada siswa. Inilah yang menjadi dasar awal munculnya pembelajaran berbasis atau berpusat pada siswa. Terus yang kedua, guru berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi agar siswa membangun pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri. Berarti di sini siswa belajar dari pengalaman atau learning by doing. Jadi dari pengalaman itu sendiri siswa membangun pengetahuannya. Terus pendidikan yang menghargai pengalaman atau kebebasan belajar dan otonomi berpikir, hal yang sangat relevan dan pada era merdeka ini. Prinsip pendidikan alamiah ratio dapat menjadi solusi bagi krisis motivasi belajar di sekolah-sekolah Indonesia. Kita ketahui yang seharusnya pendidikan itu harus selaras dengan alam dan perkembangan anak. Tapi pendidikan yang lebih humanis dan berpusat pada anak, Rousseau menolak sistem yang menekan kebebasan anak dengan aturan kaku dan penilaian berlebihan. Kurikulum merdeka ini sebenarnya merefleksikan semangat ini dengan memberikan ruang belajar sesuai dengan minat dan tahap perkembangan siswa. Terus menurut prinsip Rousseau, membangun keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sehingga anak belajar karena mencintai prosesnya, bukan karena takut gagal. Jadi menurut Rousseau ini, anak itu harus membangun pengalaman atau pengetahuan itu dari proses belajarnya, bukan dari proses ini sehingga anak-anak takut mencoba sehingga menyebabkan kegagalan. Konsep pendidikan pembebasan Freire dapat diterapkan untuk menciptakan budaya belajar yang dialogis dan kritis di Indonesia. Bagaimana menerapkan konsepnya? Pada intinya ini Freire itu menentang banking education atau pendidikan yang sifatnya bank, di mana siswa sebagai wadah pasif penerima informasi. Di sini siswanya hanya sebagai penerima informasi saja. Jadi yang lebih berperan itu lebih ke gurunya yang lebih aktif. Sehingga Freire ini menawarkan problem posting education
sebagai alternatif. Nah, pendidikan yang membebaskan dan menumbuhkan kesadaran kritis ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Freire ini, pendidikan berbasis posing ini. Pendekatan ini relevan untuk menciptakan budaya belajar yang dialogis dan partisipatif, di mana guru menjadi fasilitator dialog yang mendorong siswa berpikir kritis tentang realitas sosial mereka. Kurikulum Merdeka dengan proyek profil pelajar Pancasila sangat sesuai dengan semangat Freire ini. Gagasan Foucault tentang disiplin dan kekuasaan dapat digunakan untuk memahami ketimpangan akses dan kebijaksanaan pendidikan Indonesia. Pada awal munculnya gagasan Foucault ini mengkritik pendidikan sebagai instrumen kekuasaan yang menormalisasikan perilaku melalui kontrol dan disiplin. Di mana sekolah berfungsi sebagai disiplin institusi yang membentuk individu patuh. Guru sering berperan sebagai pengawas yang menegakkan kepatuhan, bukan fasilitator kebebasan berpikir. Pemikiran Foucault membantu membangun kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan yang tersembunyi dalam sistem pendidikan. Teori komunikasi Habermas dapat mendorong transformasi budaya dialog dan dalam praktik pembelajaran di Indonesia. Pada awal munculnya ini, Habermas memperkenalkan teori tindakan komunikatif yang menekankan komunikasi rasional untuk mencapai kesepahaman, di mana pendidikan itu harus menjadi arena komunikasi bebas dominasi, di mana guru dan siswa sama-sama berpartisipasi aktif dalam menciptakan makna. Terus kurikulum Merdeka dapat menerapkan prinsip ini dengan memberi ruang pada student dan kolaborasi inquiry dengan gurunya. Sekolah menjadi ruang demokrasi mini yang menumbuhkan kemampuan reflektif, empatif, dan komunikatif, inklusif yang perlu diperkuat. Pemikiran postmodern dapat memperkaya konsep pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia. Pada filsafat postmodern ini muncul menolak kebenaran tugas dan membuka ruang bagi pluralitas makna. Postmodernisme menuntut agar pendidikan tidak lagi bersifat sentralistik dan hegemonik, tetapi kontekstual dan partisipatif. Kurikulum yang fleksibel, berbasis budaya lokal, serta inklusif terhadap perbedaan gender dan sosial adalah wujud nyata dari pendidikan postmodern, di mana pendidikan multikultural berbasis postmodernisme akan memperkaya semangat Bhinneka Tunggal Ika dan memperkuat karakter bangsa yang toleran serta inklusif. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.